Selamat datang semuanya. Mina bakal 600 lagi nggak bang? Sahur. Nggak tahu bang ya. Baru banyak taraweh guys. Tenang. Malam semua malam. Taraweh. Kalian udah pulang taraweh belum? Halo bang, what's up yo? What's up? Gimana guys hari ini, enak nggak marketnya? Sini bang, Batam. Ya doain aja lebaran ini bisa di Batam guys ya. Jangan lebaran ini ke Batam guys. Oke, kita mulai pelajaran sebelum tidur. Aduh, gak bosan kalian belajar terus guys? Kalian gak capek ya? Allah. Mantap bang, ramuan abang saya gabungkan dengan ramuan saya buat scalping, mantap pol. Gak perlu bayar kan? Gratis kan? Gak percaya kalian dibilang gratis guys. Ya, intinya kita tuh mau belajar. Tapi kalau cuma mau nanya-nanya, gak mau try and error sendiri, mencoba gitu, tadi saya bilang cara saya belum tentu cocok di kalian, ya kalian modifikasi ya. Cuan berapa hari ini? Hari ini cuan 34%. Ya, saya cuan 34%, Medco-nya saya jual. Terus apa lagi saya jual tadi ya? Apa ya saya jual tadi ya? Oh, udah cuma satu saya jual guys. Yang satunya belum laku. Udahlah, biar aja. Udah naik semua juga. Oh, MBSS-nya belum. Samkong lo kapan ya? Udah, aduh. Mana tahu bang? Nggak tahu bang. Kalau ditanya ke saya terkait kapan, ditanya besok tuh yang naik apa, saya nggak akan bisa jawab guys ya. Saya tidak sejago itu gitu loh. Jadi biasakan pertanyaan kayak gitu tuh harusnya nggak perlu muncul guys ya. Karena kalau ada orang yang tahu kapan, kamu pun nggak akan beli juga. Nah, lagi murah nggak beli, lagi dipucuk beli ya. Di mana-mana beli itu ya pas lagi murah gitu ya. Alhamdulillah bang, untung ketemu abang. Kalau nggak ketemu mungkin saya sudah nggak main market bang. Ya banyak kok yang udah berhenti dari bursa guys. Karena kan kalian berpikirnya semua orang tuh bisa di bursa. Enggak ya, pastinya enggak. Pernah main di warnet? Enggak. NAK atau BKAK lah ya. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa semuanya. Bang Chan peramal. Enggak lah, nggak bisa lah. Mana ada guys. Ya, saya ini bukan peramal. Terima kasih ya bang, sama-sama bang Vidi Shop. Yuk sesi 1. Bang Rohman itu udah expert, udah pro, harusnya nggak perlu lagi ya, nggak perlu lagi ya bang itu. Apa lagi bang itu terus, itu lagi, itu juga yang saya ulang-ulang. Apa yang ini? Awalnya ambil med kenapa bang? Awalnya ambil med ya karena saya sudah tahu mau bulan puasa itu kebutuhan energi itu akan tinggi ya kan. Nah jadi malam itu kebutuhan listrik itu pasti tinggi. Ya kamu lihat aja sektornya dia apa. Pasti permintaan untuk bahan baku energinya tuh tinggi juga guys ya. Selain itu juga kan dia nggak cuma satu sektor aja Medco itu ada beberapa kan. Ya udah saya jual sekarang udah selesai. Saya udah out. Udah jual di harga terbaiknya ya sudah lah ya. Haus ilmu akan Mas Pran ini. Awalnya biarkan napas dulu. Iya guys, biarkan napas dulu guys. Sekarang megang berapa emiten bang? Pegang berapa ya, sisa 24 apa 26 ya? 24 apa 26, 22 gitulah, lupa saya. Harusnya 24 guys, karena kan kemarin jual 3, berkurang 2. Ya seharusnya tadi jual 1 lagi, berarti harusnya tinggal 24. Sekitar 24 lah. Bumi ada megang nggak ketua? Nggak ada. Bumi kan kemarin tuh gara-gara nyontohin orang cara beli saham 1 lot kan. Nah saya contohin malah kebuy tapi ya keluar juga profit kan. Kemarin ya profit 2 berapa? 272 ya apa ya, lupa saya. Malah profit guys. Bang Sero apa kita info-info dong ketua?
Bang in your head saya nggak pernah kasih tahu apa yang saya beli, saya nggak pernah nggak pernah spill portofolio saya lah ya. Karena portofolio saya itu kecil gitu, masih paling 10 juta gitu. Jadi nggak butuh apa saya portofolio yang saya sebar-sebar kan. Materi apa hari ini satu sesi aja guys ya, sebelum kita tidur kita ngulas lagi karena besok hari Jumat, siapa tahu besok merah kan, saya berharapnya besok merah gitu kan. Ada target berapa? 5.300 ya, target 5.300. Bang udah tarawih, udah balik nih, udah pulang guys. Samkong lo lagi ngeri-ngeri sekarang ya. Udah apa ya, kalau saya analisanya udah habis sih, udah habis lah ya. Ganti era guys, gak mungkin lah Samkong lo terus ganti lagi lah ya, nggak mungkin setiap tahun Konglo terus, apa nggak bosan orang. Worth it nggak bang ikut Remora 90 juta kelasnya, kira-kira duit baru ada 30 juta. Gimana ya, saya tolonglah guys bantu tuh bang in your head guys, gimana bang, saya nggak bisa bilang worth it enggak tuh karena saya nggak ikut bang, jadi saya nggak bisa ngasih pendapat soal itu kan. Gimana ya, saya ini orangnya nggak lahir dari kelas, nggak lahir dari belajar dari orang. Saya benar-benar otodidak. Jadi kalau ditanya worth atau enggak, saya nggak tahu karena saya nggak pernah ikut kelasnya gitu. Mungkin kalau saya pernah ikut kelasnya ya saya bisa jawab gitu. Tapi kalau saya nggak pernah, saya kan nggak mungkin jawab ya, nggak mungkin jawab. Itu aneh kalau saya bisa jawab karena tidak masuk akal gitu. Sekalipun saya bilang bagus tapi saya nggak pernah ikut kan aneh. Terus kalau saya bilang nggak bagus, saya nggak pernah ikut, ya nggak bijak aja gitu ya. Sangat nggak bijak saya menjawab untuk hal yang tak pernah saya lakukan. Itu ya, moral value-nya di situ guys. Bang, satu emiten main berapa modalnya? Untuk perbandingan aja. Satu emiten tuh sekarang saya di 5 sampai 10 lah. Ya, 5 sampai 10 juta. Habis sampai entry ya. Habis sampai entry. Ada bang jam 10 nanti, jam 10 ya. Kita satu sesi aja guys, biar udah ngantuk nih. Biar bisa tidur nyenyak. Habis itu kita ngulas-ngulas, siapa tahu ada saham yang menarik. Saya belum ada, bikin ini aja VT screen belum sempat bikin guys. Saking capeknya gitu kan. Jadi nggak sempat bikin VT screening, ya udahlah biar aja besok aja bikin VT screening. Untuk besok emiten apa yang bagus scalping bang? Aduh bang, ayolah ya, saya kan ini swing, saya nggak ngerti udah lama lah nggak scalping lagi, jadi saya udah nggak tahu lagi itu ya, udah berapa tahun lah saya nggak scalping lagi, jadi nggak bisa saya jawab gitu ya, saya nggak bisa jawab bang beneran. Ya karena memang saya nggak scalping, nggak mungkin saya ngomongin scalping, saya nggak scalping gitu. Kalau saya swing ya saya ngomongnya swing gitu ya. Nggak bisa guys, kalian paksa orang itu untuk tahu semua hal, itu nggak mungkin ya. Saya tuh lebih suka saya tahu yang saya tahu aja yang saya ngomongin, yang di luar dari yang saya tahu lebih bagus saya merasa bodoh, merasa nggak punya ilmunya ya. Karena merasa pintar dari orang lain itu juga nggak hebat-hebat kali, nggak bikin saya kaya kok. Percayalah ya. Merasa lebih pintar dari kalian ya itu nggak bikin saya kaya, percaya, saya udah yakin itu ya. Jadi nggak itu tujuannya. Kalau pengen kaya ya buka kelas lah. 3 combo indikator swing, combo indikator, combo swing. Indikatornya fundamental, teknikal, berksum, ilmu padi bolo. Lebih baik fokus satu skill ya bang, mateng gitu. Iya, kalau saya dari dulu gitu, waktu saya scalping ya saya fokus scalpingnya gitu, selama berapa try and error gitu. Habis itu saya fokus, pernah BPJS juga kan, BSJP ya udah fokusin gitu. Ya lama-lama capek, ada capeknya ya. Swing pun sebenarnya ada capek juga, capek sabar gitu. Tapi ya udahlah. Ya karena kita udah ada kerjaan ya udahlah. Swing fundamental gini naiknya lambat, turunnya juga lambat ya bang. Ya gitulah kelemahannya itu kita. Swing tuh fundamental. Ya kadang fundamentalnya nggak naik-naik gitu kan. Udah fundamental tapi nggak naik-naik. Orang berharap fundamental naik gitu. Jadi ya mau gimana lah kayak gitu guys ya. Kita nggak pernah tahu, makanya karena kita tahu kelemahannya itu tidak pernah tahu yang mana yang naik, ya kita harus berdamai dengan itu. Kalau kita nggak pernah berdamai sama hal itu ya kita nggak pernah bisa apa-apa. Berdamai aja ya, karena kita nggak pernah tahu. Scalping buat pengangguran aja, kalau banyak kerjaan swing aja. Enggak, kalau scalping itu buat teman-teman yang memang sudah convictionnya tinggi gitu, karena memang harus orang-orang yang sudah ngerti teknikalnya, ngerti gitu, punya rumus sendiri untuk entry di mana, terus punya target sendiri berapa banding berapa untuk take profit gitu ya. Jadi kayak gitu guys. BPJS berhasil berapa persen bang? Aduh, kalau dulu tuh ingat saya win rate-nya nggak gede-gede. BPJS tuh karena patokan saya beli sore ya, jual pagi, nggak yang
beli pagi, ada yang beli pagi jual sore, kan saya beli sore jual pagi gitu ya. Beli sore jual pagi itu biasanya saya carinya tetap di fundamental juga karena takut ya terutama, tapi carinya udah dropnya itu kurang lebih 1 bulan lebih itu udah drop parah gitu ya. Nah, atau enggak 1 hari itu turunnya banyak gitu sekitar berapa persen. Nah, beli sorenya ambil di IEP. IEP-nya itu kan dulu kan nggak dikunci, sekarang kan dikunci ya. Nah, biasanya saya ambil di IEP itu baru lihat besok paginya gitu. Tapi harus mantau besok paginya guys, karena biasanya nge-spike. Jadi harga nge-spike-nya itu yang kita closing, karena dulu nggak ada trailing stop. Trailing stop tuh baru ada kan sekarang kan, baru ada beberapa bulan ke belakang kan trailing stop. Adanya dulu take profit aja udah. Atau enggak kita langsung pasang 3% take profit udah selesai. Mau nggak sempat mantau pun ya masih atau terlupa gitu kan. Nah ya udahlah ya kayak gitu aja. Bang, ada sentimen negatif untuk besok nggak? Tadi apa ya? Apa isu perang ya? Isu perang tadi kan saya isu perang kayak tadi guys. Isu perang kalau nggak salah saya tadi. Kalau nggak salah saya isu perang sama apa nih? Fear terkait emas kripto itu drop hari ini juga kerasa banget dropnya kan. Ini saya tengok juga tadi cek ya kan ngedrop semua dari Bitcoin apa semua. Yang saunya aja lah agak bertahan sedikit. Target TP Adaro berapa? 5.300 bang ya. Itu pun panjang ya, nggak hari ini. Ya paling jauh 2030 lah. Perang antara retail INDS sama RLCO. Bang, ada pegang emiten WTE. Emiten WTE apa tuh? Bang Ting, Antam malah naik. Tapi hari ini bang. Iya ya, saya nggak terlalu ngecek tadi guys. Tadi saya cuma mau jual aja sore. Jual Medco saya gitu. Saya mau tanya bang, domestik sama foreign itu apa ya? Saya ganti foreign kok XL juga ada ya? Iya, ini foreign itu adalah bukan foreign pakai G gitu ya, foreign asing gitu, asing. Jadi ada yang namanya fund asing, big fund asing, atau big money asing gitu. Jadi mereka itu transaksi di bursa kita, sama kayak kita yang mendaftar membeli saham US atau saham bursa lain gitu. Nah, kita kan harus daftar tuh di sekuritas mereka yang menyediakan opsi pembelian saham-saham mereka. Nah, tentu kita kan pakai identitas tuh. Nah, identitas kita karena kita mengatasnamakan Indonesia, otomatis ketika kita didata di saham US sana kita sebagai asing dong, karena bukan orang asli Amerikanya kan. Nah, gitu ya. Nah, gitu juga di Indonesia. Ya, fund-fund tadi akan mendaftar pakai identitas negaranya apa, luar kah ini Indonesia atau apa. Kalau dia Indonesia maka dia masuk domestik atau lokal. Kalau dia terdata sebagai asing ya maka datanya akan sebagai asing. Makanya ada dua tuh, foreign sama domestik. Bang, Adaro pegang nggak? Pegang lah, dari 2022 saya pegang bang. Udah berapa kali dapat dividen tuh? Ya ada dua tuh, trading ya juga, swing ada, dividen ada. Amerika mau akuisisi Kuba. Iya ya. Ya biarin aja lah. Bila perlu Indonesia aja sekalian diakuisisi guys ya. Jangan nanggung-nanggung. Kuba, Venezuela, terus apalagi ya beberapa negara di sekitar kita dikuasai aja semua ya kan. Kenapa ikut asing bang? Abang anti asing kan? Wah nggak gitu lah. Kenapa ikut asing ya? Karena duit asing lebih banyak guys ya. Kan kamu rasain sendiri gimana asing out, bursa kita jadi apa? Jadi crash. Ya, jadi kamu tahu lah, itu udah cukup menjawab kenapa ikut asing, karena duitnya banyak. Udahlah, nggak usah berdalih dengan yang lain-lain. Intinya kalau saya ikut asing ya karena duit asing lebih banyak. Ya, makanya saya follow asing. Ya, udah gitu aja. Nggak ada yang alasan yang muluk-muluk atau apa. Intinya kalian rasain sendiri, asing out ya selesai kan, crash. Bang, big fund broker lokal apa aja? MGM pula. YP ada, IF, HP, Henan Putirai. Bang, dividen sama swing beda APK atau satu APK? Ada yang beda APK. Kalau swing tuh di satu APK.
Kalau di Stockbit bisa buka portofolio lagi, kalau udah lebih dari 100 juta silakan dibuka. Bang, rumus dapat istri apa? Cari yang nurut guys, cari yang nurut ya, biar tenang. Yang nurut, sekufu, ya itulah. Yang makannya sama-sama nasi, jangan yang satu makannya besi, kamu makan nasi, ya nggak cocok nanti. Bang, cara melawan diri sendiri biar tidak FOMO. Ya jangan gampang percaya sama siapapun guys. Kamu dengar dari saya, jangan percaya. Makanya saya bilang jangan pernah percaya saya 100%. Percaya saya cukup 1% aja. Sisanya kamu nggak percaya. Udah, itu doang. Siapapun orangnya mau ngomong besok market crash, besok market hijau, udah diterima aja. Didengar aja. Sisanya kamu punya conviction sendiri. Udah. Itu cara satu-satu yang biar tidak FOMO. Ya. Dan jangan pernah kejar kereta yang sudah jalan ya. Kalau sudah tinggi ya udah nggak usah dikejar, biarkan cari saham yang lain ya. Oh nggak ada crash kok, santai aja, tungguin crash. Siap bang, terima kasih. Berarti kalau domestik itu retail ya bang? Iya nggak juga bang, domestik itu kan ada kayak Danantara itu kan domestik. Terus perusahaan-perusahaan yang bikin apa namanya kayak Saratoga itu kan mereka ngumpulin dana investasi, itu kan juga lokal. Percaya sama abang musrik bang? Iya betul makanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang John. Danantara pakai kode apa bang? Bang, ISG udah aman. Ini amannya gimana bang? Coba jelasin sama saya. Aman yang abang maksud tuh kayak mana gitu ya? Aman yang kayak mana? Nggak ada tempat. Saya udah berkali-kali bilang IHSG bagi saya bukan tempat yang aman ya. Bukan tempat yang aman. Financial market bukan tempat yang aman. Kalau mau tempat yang aman ya kamu taruh di rumah uangmu tuh. Itu pun masih ada yang bilang nggak aman. Danantara pakai kode apa bang? Waduh saya nggak tahu. Danantara tanya Danantara dia pakai apa aja. Akunnya pasti banyak itu, nggak mungkin cuma satu kan. Bang, saham dikatakan tinggi itu sudah naik berapa persen? Wah nggak gitu guys. Cara menghitungnya bukan kayak gitu. Dilihat dari valuasinya. Ya kalau saya melihatnya dari valuasi. Ya valuasinya udah mahal atau valuasinya murah. Ya itu yang saya bilang fundamental ya. Kayak manapun saya nggak bisa jawab gitu dari tinggi berapa persen. Kalau udah naik 10% ya kalau valuasinya masih murah ya murah aja. Kayak valuasi Adaro kan tetap murah walaupun udah sampai 2.200 kan. Adaro dividen berapa persen bang? Adaro pernah dapat hampir 90% kemarin yang waktu 2023, 2022 cuman berapa ya? 12, habis itu 2024 apa ya lupa saya, 2025 juga dapat nih ya, satu lagi final nanti nih ya, kira-kira kalau Adaro tuh paling 12 14 lah. Bang, kaosnya etalase. Ini kaos murah ini kan singlet, nggak ada di etalase ya, beli aja lah di TikTok banyak. Oke guys, sudah jam 22 seperti biasa sudah diingetin sama Bang FL Lord Bagi itu balik layar katanya. Ya kita balikkan layar ini. Kita balikkan layarnya guys. Dah, terbalik kan? Sudah terbalik? Bagaimana? Sudah terbalik? Canda guys. Bang, biasanya lebaran bursa libur beberapa hari. Nanti ada tanggal, tengok aja tanggal bursa. Jasnya nggak dipakai bang. Jangan serius-serius sekali. Kalian terlalu serius sekali guys. Kalian tuh nanti saya ngomong serius, kalian kira saya marah-marah. Oke guys, kita balik kamera. Saya buka dulu nih. Saya belum ada analisa hari ini guys, karena rencana besok nggak tahu nih mau masuk apa. Nggak sempet tidur dari siang. Apa yang mau dibeli nih? Udah tinggi semua. Nggak menarik. Oh marketnya beggar bang. Beggar. Susah beggar itu. Kamu pikir beggar itu kayak membalikkan telapak tangan? Bang, bisa nggak jadi pemateri online kampus? Jangan. Aduh, belum cukup ilmunya itu. Jangan. Pemateri online pula lagi. Jangan bang. Ya, ilmu saya cuma swing kok. Apa yang mau diinikan? Itu pun swing pun juga metode saya sendiri gitu ya. Nggak mungkin lah bang. Yang lain aja bang. Abang siapa ya? Bang Kevin Hendrawan itu ya, yang kayak gitu guys ya, influencer yang kayak gitu. Kalau memang ini komedian ini kayaknya. Bang, top 1 yang nge-give itu kenal nggak bang? Top 1 yang nge-give itu Bang Andri itu guys ya. Beliau portofolionya udah gede guys ya, udah gede. Jadi beda lah. Tapi saya belum pernah ketemu orangnya. Semoga nanti kalau ada waktu bisa ketemu sama Pak Andrinya.
Beggar next money. Bang, BCA BCA pula. Bang, baca bid offer yang mau naik bisa, Bang. Baca bid offer itu kalau kayak gini nih, kayak teman-teman udah lihat nih ya. Nih ya, misalnya transaksinya udah selesai ya. Nih udah selesai nih order book. Ini tuh cuman yang tadi nih, udah yang tadi. Makanya saya nggak pakai lagi baca order book. Kenapa? Ya ini tadi gitu kan. Kalau mau baca order booknya pas lagi running trade tadi nampak gitu. Tapi ya kayak gini nih, ini kan besok nanti nol lagi gitu. Besok nol lagi gitu. Ini udah terjadi tadi. Ini pun pasti udah ada yang cancel. Apa ya, kalau yang dia pakainya harian udah pasti banyak yang udah kecabut nih. Kenapa? Ini kan cuma terbaca aja ya. Gitu ya Bang ya, bukannya apa namanya ya. Ya saya nggak ya baca, kalau baca ini ngerti, tapi kalau baca yang bakal naik atau turun dari bid offer saya nggak terlalu paham tuh ya. Karena bid offernya itu sama kayak Broxun juga sebenarnya, kan data yang sudah terjadi. Kita hanya bisa baca data yang sudah terjadi. Nah, Bang, kapan bagi bukunya? Iya, kapan apa? Gimana cara bagi bukunya, guys? Bikin VT aja kali ya. Gak sempat terus, Bang. Lupa terus saya. Bang, kitabnya etalase. Ini nggak perlu pakai etalase lah. Ini kan nggak dijual buku ini, guys. Ada aja. Langsung screening, Bang. Oh, berarti nggak usah ini dia. Nggak usah ini ya kan? Nggak usah dijelasin lagi lah ya. Udah ini semua kan. Kita ini aja. Bang DLB, porto saya nggak ada itu, 0. Portonya kecil Bang, 10 juta. Apa yang mau dilihat dari porto 10 juta Bang? Langsung Bang. Oke, langsung ya, sepakat ya. Kalau langsung bilang langsung guys. Tolong, ada 2 lagi langsung. Oke, langsung. Dibilang portonya cuma 10 juta, masih nggak percaya juga. Oke, langsung ya. Kita langsung aja guys ya. Kalian nggak, yang belum sempat ini kan nonton di YouTube aja ya. Nih, di YouTube tadi baru update lagi nih. Yang tanggal berapa sih update tadi ya? Mana nih? Ini baru update, nih baru 12 jam lalu saya upload nih ya. Tuh yang live kapan nih? Ya tinggal digas aja di YouTube guys ya, yang untuk yang penjelasan ini ya, penjelasan metode saya. Nah, itu ya. Oke ya, kira-kira gitu. Kita langsung guys ya, kita langsung screening aja. Misalnya ini gini ya, gini. Teman-teman, malam nih biar cepet gitu kan, nanti jam 11 sudah selesai kita langsung screening gitu. Tapi follow-nya AK ya, kita sepakat ya. Nanti ada nanya lagi semalam CC apa gitu ya. Oke ya, biar bisa tidur guys ya, bisa tidur gitu, bisa nonton racin gitu sejamnya gitu ya. Oke, kita langsung screening. Habis screening kita cek satu-satu nih gimana dari screening kelihatan ininya. Saya nggak matikan komentar aja lah, biar teman-teman yang ini sempat saya jawab gitu kan. Oke ya, yang mau nonton ini kalian ke YouTube aja di bio gitu ya, yang baru masuk ya. Oke, malam ini kalau gitu Dracin nggak tuh? Iyalah Dracin, kamu jadi CEO. Udah ada yang koleksi tadi. Oke ya. Saya kayaknya besok nggak entry guys, karena masih ada yang pasang ordernya, masih ada kan, saya pakai GTC jadi ordernya ada, jadi ya udahlah, udah 2 itu aja lah, malas lagi mau masuk. Oke ya. Nonton Dracin bayangin diri sendiri, enggak lah, yang ini yang kultivasi guys. Oke guys, kita tidak fokus ke sini malam ini, kita fokus langsung screening. Kita follow-nya siapa guys enaknya guys? Siapa? Jam 11 selesai biar nggak ngantuk. Iya, jam 11 selesai guys ya. Siapa nih? Cece lagi ya? AK udah semua lah, AK udah pasti, kalian otak kalian udah saya baca guys. Pakai seminggu lah ya. Sebulan apa seminggu enak ya guys? Kalau sebulan nih harus 20 ke atas. AK aja, oke siap, kita follow AK asing ya. Ingat ya, AK asing ya. Di sini saya nggak mau follow lokal guys. Ya, saya follownya asing aja. Bang cari batu. Oke, 13 sampai 9. Kok 13 sampai 9? Tanggal 13 sampai 9. Bentar guys. Kok 13 sampai 9? 13 sampai, loh nggak masuk lah guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya kalau udah banyak libur gini harusnya 9 sampai 18 sampai 19 ya guys ya. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita masukkan dari tanggal 9 sampai 19 lah guys. Datanya kurang kalau cuman 13 sampai 19. Ya kan?
Ya kan? Kurang kan? Ini kurang guys. Kalau segini datanya kurang banget, sumpah. Saya bukannya ini. Nggak bisa pakai seminggu tuh. Ya nampak ya. Kalau pakai seminggu jelas kurang, makanya. Tadi tanggal 9 transaksi Senin. 9 sampai 19. Oke ya, 19 sampai oke dah. Ini masuk semua nih, 9 sampai 19. Oke. 9 sampai 19 ya. Sepakat ya? Iya, kalau cuman pakai tadi cuma 3 hari, Jumat sama ini 3 hari, kurang guys. Nggak gigit, kurang gigit datanya. Oke, kita masuk ke AK. Wah. Seperti biasa cari 5 miliar ke bawah. Kok nggak masuk nih 19, kok masih mesin juga. CBR udah ganti. Ini mesin masuk lagi, berarti ini mesinnya udah offset nih kayaknya. Offset ya, udah offset aja jelas tadi udah nengok. Kita cek satu-satu guys ya, kita cek satu-satu dulu ya, kita cek screening hari ini aja ya. 9 sampai 19 ya, betul lah. CBRE, kita masuk CBRE dulu teman-teman ya, seperti biasa fundamental CBRE. Nah ini disclaimer ya, jangan langsung beli ya. Maksudnya offset, ya udah offset ini bang, ini kan offset nih, tengok nih, ya udah nggak bisa di swing namanya, dia masuk di screening, ini namanya masuk screening nih, saya jelasin ya sambil pelan-pelan ya. Masuk di screening, ini kita urut dari yang 5 miliar ke bawah ya, ini masuk screening, tapi sudah nggak masuk di posisi swing. Kenapa? Udah offset, karena udah jebol resisten, namanya break resisten. Apakah dia break ini akan rally, kita nggak tahu ya. Kemungkinan rally-nya ada. Karena apa? Dia berhasil break resistennya 5 berapa nih? 496 tuh kan. Nah, ya udah dia tinggal kita lihat besok apakah rally atau enggak. Kalau dia rally ya rezekilah yang masuk di masuk di break. Namanya break resisten. Namanya ini sebutannya break resisten. Dia berhasil ngejebol resistennya. Ya namanya, makanya saya bilang udah offset ya, udah nggak bisa lagi masuk screening tapi enggak. Ini sebenarnya ada nih era nih, masih init CBRE ya, CBRE tadi, CBRE. Kita langsung ke teknikalnya dulu sebelum ke fundamentalnya biar nih. CBRE hati-hati ya, CBRE hati-hati ya, karena fundamentalnya bisa dilihat nih ya. Fundamental mana pena, udahlah pakai ini aja, karena fundamentalnya yang ada aja lah, yang ada saya nggak tahu nih pena saya di mana ya. Udahlah pakai ini aja lah, udah. Karena fundamentalnya lihat sendiri ya, CBRE nggak masuk rekomendasi ya, karena nggak bisa saya rekomendasikan saham-saham kayak gini guys. Kita lanjut lagi, cari lagi nah, kayak gitu guys. Kalau udah nggak masuk rekomendasi, belum asing bang, sikat gigi anak. Udahlah, sambil santai guys, aman. Kita cek aman. Aman juga tidak menarik untuk di swing karena mau menuju resisten, lagi offset juga pada semua ya. Udah naik lagi, butuh crash ya. Kalau udah kayak gini butuh crash guys, butuh crash. Saya butuh crash karena kita cek lagi ASA juga mau break, udah kemahalan nih, nggak bisa di swing juga. Hati-hati kalian guys. Fundamentalnya oke ya, sebenarnya fundamental oke, tapi karena harganya dia, posisinya dia berada dekat resisten, ini tidak menarik ya, belum bisa kita untuk swing ya, nggak menarik untuk di swing. Lanjut lagi, cari lagi ya, kayak gitulah guys ya, kalau mencari itu kayak gitu guys. Koin koin menarik ya. Nah, koin tuh bisa menarik, tapi fundamentalnya belum bisa kebaca karena dia baru IPO ya, baru IPO. Secara market cap oke, secara free float masih aman, tapi di sini nggak bisa kebaca. Kenapa? Karena datanya belum lengkap nih, datanya belum lengkap karena dia baru saja IPO ya. Oke ya. Nih kalau secara teknikal masuk di area area swing. Karena apa? Ini sudah turun kurang lebih 50% lebih nih guys. Ini di 30, ini 40%, kesininya berarti sudah hampir turun berapa tuh ya. Kalian bisa lihat hampir 80% ya. Ya hampir 80%. Ya ini menarik ya, menarik. Tapi kita harus lihat dulu di order booknya, apakah asingnya tanggal berapa tadi guys? Wih, tanggal berapa wih? Tanggal berapa tadi? 9 guys. Dari 9. Oke, secara asing selama 7 hari ke belakang nampak ya asingnya akumulasi. Kenapa? Karena mereka sudah sadar ini area
swing. Ya, udah pastilah ada, udah turun 80% ya, bisa dilihat lah kan. Ya mereka pasti bakal udah mulai akumulasi lagi di sini, ya terjadinya apa akumulasi, ya nampak taktuk ya kan. Ya nampak kan akumulasinya dari satu hari, nampak akumulasinya dari satu minggu juga nggak terlalu jauh bedanya, naik cuma 2%, satu bulannya juga melemaskan gitu kan. Nah kan turunnya udah jauh, ya udah ya ini udah mulai akumulasi lagi. Kenapa di sini nampak guys ya, akumulasinya di siapa, si AK mendominasi akumulasi sebanyak 4,7 miliar dari tanggal 9 sampai tanggal 19 ya. Oke ya Bang, gimana cara baca case start BRMS, masih mahal atau masih murah? Enggak, kita malam nih cek dari screening guys, biar teman-teman tuh nampak gimana sih cara saya menganalisa tuh. Nah ya, ini AK, BK, ZP, combo maut ada di kiri ya, lagi melakukan aksi akumulasi ya. Nampung barang dari siapa? Tentunya dari retail. Ini ada XC tapi retailnya ini aplikasi X ajaib tapi asing ya. Ini tadi yang nanya-nanya, gimana kok bisa ada dia pakai aplikasi retail atau aplikasi yang biasa dipakai retail tapi kok dia asing. Nah nih nampak ya, dia pakai aplikasi ajaib untuk bertransaksi, makanya dia dibaca asing. Sebanyak apa nih ya, 900 jutaan hampir 1 M. Oke ya, gitu ya. Nah ini namanya asing menyamar guys, kalau saya nyebutnya asing menyamar. Kenapa? Udah ketahui kesamarannya ya, nggak bisa ngelak dia. Makanya kalau kalian pisahkan gini ya akan nampak gitu. Kalau kalian nggak pisahkan, kalian nggak akan nampak guys ya. Makanya saya selalu follow asing tuh karena ya saya pengen lihat asing tuh seperti ini pergerakannya. Pantes sikat gigiku hilang. Yang mau sikat gigi di etalase. Oke ya, kira-kira gitu ya teman-teman ya, seperti itu ya. Oke ya. Nah di sini AKBK di kiri sedang akumulasi, harga rata-rata 1896, 1896 harga sekarang. Udah naik ya, wajar ya, karena ini udah duluan mereka ngambil ya. Harga rata-rata pasti di bawah ya. Apakah menarik untuk entry, kalian pertimbangkan lagi aja. Kalau saran saya tunggu aja lagi di bawah harga inilah pastinya. Di bawah harga 1896 kalau bisa dapat ya kan. Lebih enak lagi kan. Di harga 1800-an oke, 1000 ini juga boleh nih, 1770 juga oke. Oke ya, kira-kira gitu ya untuk koin ya. Nah, ini tentunya sentimennya apa? Tunggu sentimennya di kripto. Kenapa? Barang ini barang kripto. Pastinya tunggu sentimen kripto. Saat ini kriptonya sendiri sedang berdarah-darah. Nah, tadi kriptonya juga berdarah-darah, guys. Jadi kalau untuk yang koin ya tentunya lihat sentimen juga gitu kan. Nah, koinnya berdarah-darah kan. Nah, lagi merah semua, guys. Yang hanya bertahan hanya tinggal XAU. Ya, XAU yang masih stabil posisinya ya, kira-kira gitu ya. Jadi hati-hati untuk yang di koin, tentunya nunggu dulu. Oke ya, kira-kira gitu guys. Bang, bukannya lagi 1 minggu tarik ke belakang kok sekarang sudah 20 hari? Mana 20 hari? Nggak ada 20 hari. Nah, inilah lagi. Nggak ada 20 hari. Nggak ada 20 hari, Bang. Nggak ada candle yang bagus untuk swing, Bang. Saya nengoknya line. Ini kalau candle kayak gini, Bang, sakit mata saya. Ya, nggak nampak. Ya, sama saya nggak nampak supportnya gitu. Ini bullish engulfing nampak, ini bearish engulfing ya, wajar turun. Ini belum nampak lagi. Ini ya apa nih? Shooting star ya, ya udah nampak lah ya. Ini nggak nampak di sini, kecil kali di tempat kalian itu. Ya. Ya itu kalau kalian mau cari support 1600-an menarik ya. Nampak kan kalau pakai candle nampak tuh harga terendah dia. Kalau pakai line harga closing. Ya itu bedanya ya. Oke ya. Oke ya gitu ya untuk yang ini ya. Oke, lanjut lagi kita balik ke screening lagi. Tadi sudah sampai di koin, lanjut lagi. Tadi apa lagi nih? Ini kalau habis sampai jam 11 aja lah. Semoga kejar, guys. Mana nih? Mana nih? Kok 9 sampai 19 sudah hilang 5M-nya? Mana guys? Datanya kok hilang, guys? Loh. Ini all. Ini kenapa berubah nih? Error ya? Oh, nah kan. Error dia, guys. Error. Tadi sampai koin, sekarang kita masuk ke Akra. Fundamentalnya bisa dibilang oke ya, fundamentalnya masih oke, masih menarik ya. Fundamental Akra masih menarik.
Kita lanjut ke Akra sendiri sudah bermain di atas guys ya, sudah berada di atas, tentunya nggak menarik lagi untuk di swing ya. Tunggu lagi crash lagi lah ya, paling sebulan lagi crash ini barang ya, tunggu crash lagi ya, sabar dulu ini ya, mungkin minggu-minggu ini ada crash lagi lah, karena ini orang nggak bisa masuk guys, kalau kayak gini masuk berat ya, terlalu tinggi harganya. Oke, lanjut lagi, mundur ke belakang. Tadi Akra sudah, Itma, kita masuk Itma. Itma sendiri juga sudah rally tinggi lagi ya kan. Itma secara fundamental ini agak anomali guys ya, karena PI-nya mahal tapi price to book value-nya masih belum mahal gitu. Jadi ini anomali guys ya. Ini Itma nih agak anomali ya. Karena anomalinya di mana ya? Nampak guys, price to book value-nya belum satu tapi PI-nya sudah kemahalan, di sini sudah kemahalan, nih kemahalan, jadi agak anomali nih saham ya. Oke ya. Nah, untuk swing ya tentunya tidak menarik untuk swing. Kenapa? Tidak disupport. Nih supportnya kemarin di sini juga support ya. Nggak bisa ya. Oke ya, jadi jangan masuk di sini nih ya. Hati. Oke, bukan 7 hari ke belakang, ini masih juga lagi. Ini tadi Bang, kalau pakai 7 hari ke belakang, dia cuma masuk data tanggal 13 sama 18 19 cuma 3 hari bursa buka Bang. Karena hari Senin Selasa libur kan. Oke ya. Kira-kira gitu Bang. Makanya dipakainya nih tanggal 9 sampai 19 ya, 10 hari lah. Itu 10 hari kan libur nggak dihitung. Ya. Nggak ngerti nih orang. Ayolah bos ya. Tanggalnya tuh ditengok juga pakai kalender kalian, kan yang hari Senin nggak ada bursa. Minggu nggak ada, Selasa nggak ada, otomatis datanya nggak ada, 0 ya. Kalau pakai seminggu datanya cuma tanggal 13, 18 sama 19, 3 hari doang. Aduh ya, lanjut ya. Ini nggak nemu-nemu kalau kayak gini nih sahamnya nih, macet dia guys. PTRO kita masuk nih, saham Konglo. PTRO ya mulai menarik lagi untuk di swing. Di mana areanya nih? Tunggu dia nih. Ini lagi posisi mau turun lagi. Areanya di mana? Tunggu lagi di support nih. 57 boleh, 59 juga boleh. Ya sekitar 6.000 kalau dia turun ke sana lagi kalian bisa ambil. Kalau secara fundamental udah jelas over value ya. Kalau lihat dari fundamental ya jelas over value, tapi secara market cap oke, free flow-nya oke. Tinggal di sininya aja yang belum menarik ya, divaluasinya belum menarik. Oke. Sekarang kita langsung ke asingnya misalnya gitu ya. Ini karena tadi hari ini drop apa enggak sih? Hari ini drop ya jelas lah. Terus order book kita masuk ke Braxum ya. Braxumnya seperti apa? Braxum tanggalnya kita ganti dulu guys. Jangan sampai tanggalnya nggak ganti. Ya nggak usah cek-cek satu-satu lagi guys. Kalau kalian cek satu-satu pening nanti kalian langsung aja tuh. Nah nampak nih terjadi distribusi. Siapa yang nih AK harganya nampak kan? 6.800 ya. AK harganya di sini guys. Makanya saya bilang saya tahu di sini nih. Harga rata-rata AK tuh malah di sini tuh. Ya kan betul kan 8 berapa nih 59. Harga rata-rata AK 68 ya, dia ada cuan. Ya dia ada cuan, bisa take profit. Nah, kalau kalian mau nunggu lagi tunggu di 59. Ya 59 tunggu lagi. Kenapa? Harga rata-rata AK-nya di 68. Nah, ini ada yang nyangkut nih, kakak masih nyangkut, makanya dia average down nih. Ya nih, ini 59 nih, ada yang menarik nih DP nih. Ya dapat harga bawah nih. Cantik kali dia. Berarti dia yang nampung kemarin nih. Kenapa? Harga sendiri beda kan, dia 59, yang lain udah 6 ribuan. Ini udah cuan luber dia. Ya, udah cuan luber dia. Karena dia 59 nih. Ini AK masuk, yang mau nunggu AK di 68 lagi atau bisa di bawah AK ya. Kayak kira-kira gitu guys ya. Tapi ini masih distribusi, yang jual siapa? BK ya, yang jual nggak terlalu kuat juga. Masih nampung. Ini BK masih kuat jual guys ya, sampai 100 miliar tuh. Ya mereka masih masif lah menggosok ke bawah ya. Tetap hati-hati, siapin averaging down-nya. Sikat gigi tetangga itu pun ditanyain. Doh, sikat gigi pun salah, ganti lagi. Ya, apa guys, nggak ada yang menarik guys. Udahlah pakai ini aja lah. Oke lanjut ya. Ini ya untuk PTRO belum terlalu menarik untuk swingnya. Kenapa? Karena ini masih mau menguji lagi ke bawah. Oke, makasih ya. Bentar guys, minum dulu guys. Pakai balok aja. Pakai balok susah guys. Sakit mata kalian tuh. Tengok, lihat balok tuh. Apa yang mau kalian lihat dari balok? Apa yang mau dilihat dari balok teman-teman? Tuh, kayak gitu balok. Ya. Oke ya, kita lanjut lagi ke screeningnya lanjut. Untuk PTRO udah.
Kayak gitu guys kalau saya nganalisa guys. Tapi karena dapat DGWG udah terbang. Nah kan semalam kan DGWG masuk, sekarang hari ini udah terbang ya. Nampak ya? Udah terbang lah ya. Udah nggak bisa lagi swing guys, ganti. Kenapa ya langsung nggak, udah nampak kan nggak bisa di swing. Nggak mungkin di swing itu barang. Terus ITMG sudah masuk ya. ITMG udah masuk guys. sorry TMG masuk di 21 saya kemarin. Berapa? 2218. Oke guys, saya kemarin di sini berarti nih 2218 di sekitaran sini lah harusnya nih. Di sini saya ngambil kemarin. Ya, oke TMG udah masuk ya. Terus order booknya secara cash start ya udah bisa lihat sendiri, fundamentalnya ya tahu sendiri lah, bisa lihat ya. Market cap oke, free float, PM murah, price to book value masih di bawah 1. Ya ini yang lainnya mengikuti. Waduh, bocor Bang Cah. Ya gimana, masuk screening ya mau bocor lah. Ya udah ketahuan lah. Mau gimana lagi? Apa boleh buat? Siap-siap jualan aja paling. Ya jebol break, jualan kita. Ya saya nggak rekomendasikan ya guys ya, karena ini kan bukan ajakan jual atau beli, ini kan cek-cek. Nah, lihat sendiri broksumnya seperti apa. Ini belum ya, ini tanggalnya. Ini yang hari ini aja nampak sendiri guys, seperti apa ya. Tuh, nggak ada yang jualan aslinya guys. Ini hari ini tadi nih, hari tadi kok. Coba, kalian bisa bayangkan tuh, kiri semua. Retail nggak suka saham hal kayak gitu, sukanya yang gorengan. Iya juga sih, ya. Jadi santai aja saya guys, ya. Kalian nggak akan suka saham-saham kayak gini guys. Tengok tuh kosong kanannya. Bang, lu kenapa portnya nggak terkonsentrasi 2-3 emiten aja? Ya karena saya bisa kendaliin sampai 50 emiten pun kalau ada duitnya saya mampu bang, ya. Bang JX, saya jangankan sekarang aja tuh ada 24 lebih yang saya kelola. Jadi kalau makin banyak duit saya, makin banyak lagi yang bisa saya kelola gitu, ya. Kalau misalnya 2-3 emiten, kapan saya cuannya? Ya. Oke ya. Oke ya bang ya. Itu bang ya. Nah ini untuk tanggalnya kita geser dulu guys, karena ini nggak bisa pakai tanggal ini. Ini kan kita tadi pakai tanggal 9 screening ya, pakai tanggal 9 juga. Kita lihat aja seperti apa. Oke, tanggal 9. Nah, tanggal 9 pun sama big akumulasi. Ya, nampak ya. Oke, nampak ya big akumulasi juga di saham ITMG yang big BKAK. Ya, ZP ya, combo maut ada di kiri ya, sudah lah ya. Ampun lah kita. Oke. Mereka aja masih ngambil gitu di harga itu kan. Ya, harga rata-rata mereka 22.200. Saya harga rata-rata saya berapa? Harga rata-rata saya 22 berapa tadi? 22.183. Saya lebih murah daripada broker yang saya follow ya. Gitu guys ya, kita dapat lebih murah daripada yang kita follow. Tuh AK dapat 22.300, saya dapat 22.183 ya. Kayak gitu guys, maksud saya kayak gitu. Kalau membeli itu seperti itu ya. Ya. Paham ya maksud saya kan? Nah, ini teman-teman tuh kalau ini tuh seperti itu guys, cari kalau bisa di bawah broker yang kita follow. Kalau kita dapat harga titik entry, ini kan titik entry nih, kita bisa dapat titik entry kita ya. Nah, oke, kira-kira gitu ya. Ada untuk yang ITMG, disclaimer lagi, ini bukan ajakan untuk beli, ini hanya kita fokus langsung cepet ya, pengen cepet gitu nih, sampai jam 11 aja paling. Kita balik lagi tadi ITMG sudah, lanjut lagi ITMG lanjut ke Tugu. Tugu fundamental seperti apa? Fundamentalnya masih lumayan menarik ya, lumayan menarik. Saya nampak di sini. Oke, masih ini oke, masih oke ya. Tugu masih masuk menarik ya. Saya izin masukkan dulu nih. Kalau kayak gini masukkan dulu watchlist guys ya. Ini ya untungnya kita live kan, ada rezeki. Orang malah minta dianalisakan. Loh, udah dianalisakan apa lagi? Itu udah paling analisa. Kalian makanya belajar dulu nih cara baca PE ratio, baca price to book value, cara baca price to cash flow atau free cash flow, EV to EBITDA. Nanti kalian pakai mana yang menurut kalian yang kalian suka gitu ya, secara indikatornya. Kalau kalian mau tambah lagi indikator lebih ketat lagi ya, tambah nih, tambah dare to equity, tambah ROA, ROI, silahkan ya. Oke ya, kira-kira gitu guys. Tinggal tambah indikatornya secukupnya gitu, yang kalian butuhkan apa aja ya. Oke, nah sekarang kita lanjut secara ini, udah tidak menarik lagi di swing guys, hati-hati guys ya. Udah di pucuk guys, serem. Ini serem ya, kalau untuk di swing serem ya. Kenapa nih? Tugu harusnya ambilnya di sini nih. Ini atau enggak di sini nih. Waktu udah pantul nunggu baliknya lagi. Nah nih 1130 lah
Ini kalau yang di sini udah cuan parah lah, cuan hampir 20-30% ada ini guys, ya kan? 19 tambah 7 ya 20% lebih guys ya. Lumayan nih orang udah cuan nih, yang ngambil di sini udah cuan lah, udah pasti itu. Ini untuk order booknya Broksub ya jelas nggak bisa dibaca guys, karena lagi di pucuk, apa yang mau dilihat gitu kan, udah pasti saya skip karena udah di pucuk kan, langsung balik ke itu aja. Ini buang-buang waktu kalau kayak gini. Tugu ya itu masih akumulasi juga, masih kuat akumulasinya, nggak tahu pucuknya sampai mana ya. Oke ya. Oke, lanjut lagi, kita balik lagi, lanjut ke apa lagi nih? Mana dia guys? Tadi sampai mana tadi? Kan inilah dia sering nge-lag guys pakai kucuk ini. Kenapa Android nih kayak gini guys? Enak pakai. Nah, tadi dia sampai mana tuh? PTRO, DGWG, Tugu, MSCA. MSCA fundamental ya, fundamentalnya market cap kecil, free float hati-hati, fundamental ini agak mahal, ini udah lebih dari 1 ya, masih agak wajar, ini agak mahal ya. Oke ya, kira-kira gitu guys. Untuk ini di market cap sama free floatnya harus hati-hati sedikit, tapi ya itu tadi kalau penerapannya benar ya 7%-nya masih terlalu kecil ya, tapi aman sebenarnya kalau untuk secara ini, cuman gampang di apa namanya diacak-adut lah gitu ya, ibaratnya gampang di up and down. Ya mereka bisa perbesar free float ini dengan cara apa ya, dinaikkan nanti jual lagi, naikkan jual lagi gitu terus gorengnya. Kenapa? Biar free floatnya tersebar, biar barangnya nyebar ke masyarakat. Untuk ininya ya jelas ya koreksi ya, ini nampak ya OTW ke support mana, kalau nggak yang ini paling kesini lah nih ya 342 ya, 342 ataupun yang paling rendah kita cari ini 328. Oke ya, ini area supportnya kuat banget ya, set W lama di sini, set W baru naik turun lagi baru naik lagi. Oke ya teman-teman ya. Untuk MSCA tentu tidak masuk swing lah, nggak menarik lagi guys, udah ketinggian semua nih, harus koreksi lagi kita. TCPI apa nih, sama apa nih, aduh, wah udah di pucuk juga ya, jelas kita langsung back. Nah, nggak bisa di swing kalau udah pucuk gitu ya, biar dia koreksi dulu. Mina, kita masuk ke Mina. Mina sendiri udah terbang ya, itu udah mantul tuh guys ya, nampak fundamental udah jelas, kemarin udah berkali-kali saya bilang fundamentalnya over value ya secara fundamental, tapi kalau untuk swing ya jelas tidak bisa masuk lagi. Kenapa? Ini nampak di sini udah jebol resistennya nih ya, 330 jebol, 384, berarti ini bakal nguji lagi seperti yang saya bilang, nguji di 462 ya. Di 462 kalau yang udah punya dari bawah ya bisa jualan di area sini 462, sebelum 462 bisa jualan ya. Oke ya, di 462 bisa jualan di sini, atau nanti jualan di atas lagi sekitar 630 kalau dia berhasil break ya, lebih mantap lagi ya. Kira-kira gitu untuk Mina ya, tapi tetap hati-hati bisa jadi koreksi karena ini udah mulai ya. Kita lihat aja order booknya seperti apa ya, order booknya nanti nampak di sini ya, order book tinggal ganti foreng. Nah forengnya udah nampak hari ini, udah mulai ya untuk Mina ya, hati-hati ya. Maksud dari break gimana bang? Itu belajarnya di buku Technical Analysis for Mega Profit bang. Nanti abang tahu itu apa yang disebut break resistance, break support ya. Di situ dijelasin lengkap. Ini tanggal 9 kita lihat dari ini. Ini udah nampak, hari ini aja udah nampak tuh jualan. Nah distribusi ya. BK, CC, ZP, BK ini sampai 10 miliar nih ya. Bang masih ikut AK. Ini kan ikut AK nih bang. Ini kan tengok nih AK nih bang. Nih sejelas-jelas ini loh. Oke ya. Nentuin support resisten gimana? Itu guys, nentuin support resisten tuh baca buku guys. Atau nanti kamu kalau nggak baca buku, kamu nggak pernah tahu itu support yang disebut support apa, disebut resisten apa. Kalau cuman saya bilang kayak gini, ini support resisten, kamu nggak pernah ngerti. Kenapa? Kamu nggak pernah mau tahu apa itu yang namanya support resisten. Dibaca tuh, di sini tulis nih. Nih, ini kan ada namanya Gemini nih. Nah, kamu tulis di sini kalau memang malas beli buku, nih tulis di sini. Apa itu resisten? Ya, tuh disuapin lagi. Kurang baik apa lagi? Disuapin coba, ya. Nih, nanti dia keluar itu apa itu resisten, kamu tulis lagi apa itu support. Nah, dijelasin tuh kalau yang malas, ya.
yang malas. ChatGPT ada, Gemini ada, bos. Dimanfaatkan guys HP-nya itu. Di FB ada yang mengatasnamakan abang untuk buka grup berbayar gitu bang. Aduh, guys hati-hati guys ya. Kalian langsung blok aja guys orangnya. Saya nggak pernah buka kelas, nggak pernah buka. Ini nampak kan? Nih, tuh ya. Support resisten, kan nampak kan? Ya, tuh udah diajar-ajarin tuh bayangan resisten. Nih, ini disebut resisten. Ini yang disebut support. Ya, oke ya. Tuh bang, udah ya. Oke ya, clear ya. Tuh yang masih nanya tuh, udah saya sopin lagi deh. Nah, kenapa saya bisa bilang itu support ya? Ini nih ya, saya contohkan langsung. Tadi udah sampai mana guys? Tugu, TCPI, Mina, TB. Nih bang, nampak ya? Nih, support, ini support, resisten. Ya, nih support udah jelas nih, udah pasti support lah. Nggak ada yang bilang ini nggak support lah. Itu udah pasti support. Ya, selama kalian ngerti support resisten, kalian bisa. Ya, tapi kalau kalian nggak mau ngerti support resisten, kalian nggak bisa nanti. Ya, oke ya. Ya, tadi udah sampai mana? Mina tadi guys. Ya, mana tadi? Ini sampai jam 11 aja nih. Makanya kita cepet-cepet guys. Ini main cepet-cepet aja. Nggak usah lama-lama guys. Analisa tuh nggak lama guys. Tergantung kalian sisanya. Ya. Oke ya. Ini Mina udah nggak bisa lagi di swing. Oke ya. Mina udah selesai tadi juga. Udah selesai kayak tadi guys. Ya. Secara ini juga udah nampak kok. Di sini tanggal 9. Ya. Di sini nampak yang jualan siapa nanti nih. Ganti asing selesai. Dah BK ya nampak tuh. Ya yang nampung kecil-kecil semua ya, ini masih besar semua ya. Ya mereka siap-siap mau jualan itu ya, udah mulai jualan. Kenapa nampak jualan ya? Nampak nanti dari sini nih. Karena mereka udah mulai jual sikit-sikit di sini, nanti di atasnya jual lagi ya. Di sini nanti nampak tuh dijual-jual biar nggak terlalu langsung guyur. Jadi retail ngambil. Nampak retail ngambil di mana, Bang? Nah, nanti tinggal diganti aja gini, guys. Coba diganti ke all. Tuh, ya retail ngambil kan? Retail ngambil. Udah jelas, guys. Ya, nampak kan? Kalau kalian ngerti Broksum, nampak. Ya. Makanya saya pakai foreng. Ya. Itu supaya saya nggak keganggu sama yang XL, XC, PD ini, guys. Ya. Udah kelihatan jelas lah siapa yang nampungin barang ini. Ini retail tuh semangat, guys, ngejar yang kayak gini. Tengok nih. Dia ngejar yang kayak gini. Besok masih ada lagi orang ngambil. Tenang aja lah, nggak usah takut kalian. Ya, tengok tuh XL, XC, PD di kiri semuanya. Ya. Nah, nampak kali kan pergerakan retail tuh bisa dibaca, guys. Ya. Nah, kenapa retail ini udah pasti retail? Kenapa saya berani bilang itu retail? Kenapa? Kalau dia foreng pun harusnya muncul XL di sini tapi nggak ada. Nggak ada kan? Nah, bersih kan? Nah, nggak ada. Oke, berarti asing. Nah, udah nampak kan? Nah, orang ini asingnya jualan, kamunya nampung. Oke, apalagi nggak disupport. Itu di area apa? Udah mau di area ke resisten ya. Tolong ya retail, kalau kamu ngerti kamu nggak akan makan itu barang. Kenapa nih kamu makan nih barang 10 miliar nih ya, siap-siap aja tuh berapa lot nih, 300.000 lot, habisin guys. Kunyah sampai habis ya, masih ngomong Mina lagi ya. Udah selesai ya Mina ya, clear. Mina udah nggak bisa di swing. Lanjut lagi kita ke TB udah tadi, DKFT fundamental gimana. Ini belum pernah saya analisa guys. Market cap kecil, free float oke, PI aman, ini udah kemahalan, price to book value-nya di 3. Ini juga aman, ini aman nih, tinggal di PBV-nya nanti semoga berubah kalau ada ini. Pendapatannya naik tuh, pendapatan growth nih guys. Ya ini saham agak sehat nih guys. Ini menarik di swing, ya menarik untuk di swing nih, ya. Ini berapa selisihnya nih? 8, wah udah naik berapa persen tuh? 3%, lumayan lah. Ya area support ini bisa di area swing guys, saya udah masuk area swing ya. Tapi kalau mau nunggu lagi ya tunggu di bawah sini, tapi itu kayaknya butuh crash. Ya, butuh crash lah kayaknya itu. Nah, ini crash tanggal 28 nggak ngefek, tanggal 29 juga dia nggak ngefek, nggak terlalu parah. Oke ya, ini untuk DKFT area menarik juga ya. Apakah kalian bakal ambil, tentunya analisa lagi nanti order booknya seperti apa di Broksum. Udah guys, nggak usah sebut saham guys, percuma guys, sabar. Ini kan dia pakai screening guys, percuma kalian tulis saham itu, nggak akan dia apa-apain ya. Nggak usah tulis saham,
Ini nggak ada ngecek saham. Ini hari ini nggak ada ngecek saham teman-teman. 600 teman-teman. Ini malam ini nggak ada ngecek saham. Ini fokusnya screening AK, terus pengen langsung cepet. Jadi kalian tulis saham apapun nggak ada ngaruh apa-apa. Ini guys, nggak ada kesana ya. Jangan dibuang-buang waktu ini cuma sampai jam 11. Jam 11 saya close ya. Oke ya. Ini broksumnya kita cek untuk ini. Ini mau teman-teman tadi pengen cepet mau lihat saham-saham yang di screening AK, dicekin satu-satu. Nih dikasih swap nih ya. Mending kalian tap layar daripada kalian itu guys. Tap layar, kalian sharing gitu ya. Ada di sini juga lu bang. Siapa itu? Sahur live nggak bang? Nah nanti tengok nanti. Nah kita lihat dulu asingnya seperti apa. DKFT asing sudah masih akum ya. Nampak ya. Kenapa tadi saya bilang area menarik untuk di swing ya. Akumnya nampak di mana ya, dari seminggu, dari tanggal 9 sampai 15 AK BK ini yang nggak ada YP. Mana YP hilang, nggak ada nampak dia. AK BK ZP mana ZP di kiri ya, berarti sendirian, berarti AK sama BK nampung ya. Siap-siap nih ya, ini nampak DKFT ya. Tadi disclaimer lagi guys, bukan ajakan beli jual. Nanti besok tiba-tiba crash kalian percuma juga guys, ini cuma analisa ya. Kalau besok crash ya tetap aja nggak ada guna yang saya sebutkan ini semua ya. Ini hanya analisa saya. Oke ya. Oke ya. Dah, ini untuk DKFT kita lanjut. Kalian catat aja, kalau punya kertas dicatat, kalau malas nyatat ya sudah, saya nggak akan ulang-ulang lagi. Lanjut ke Arko. Ini cuma sampai 1 M aja ya. Masih banyak guys. Antu belau lah. Oke kali kalian. Mana nih? Arko. Kita masuk ke Arko, fundamental dulu. Fundamental market cap oke, ini oke. Waduh, udah over value guys. Nampak ya, jelas ya. Over value, PE udah kemahalan, price to book value 52 kali bermain. Ini price to cash flow-nya minus, pantasan nggak ada dividen. Ya udahlah, nggak bisa diinvest jangka panjang ya. Jangan invest jangka panjang. Antu belau sama antu belau. Antu belau sama. Oke, kita lihat ya. Tidak saya sarankan lah swing di sini guys ya, karena valuasinya terlalu horor gitu. Tapi ini juga udah mantul naik, bakal resist lagi di sini. Kalau tes resisten di sini nanti bakal kita lihat seperti apa. Rekomendasi masuk besok. Ini nggak rekomendasi guys, jangan Arko guys ya. Nggak ada rekomendasi hari ini cuman analisa aja. Kalian kembali ke kalian, jangan nanti udah minus tanya saya pukulin. Saya tidak akan balas chatnya. Udah dikasih swap masih juga saya yang ditanya minus. Kenapa harus tanggal 9 nanti ya? Nanti saya jelasin kenapa harus tanggal 9 ya. Sabar nih biar nih nampak ya, asingnya cuma sendiri AK, yang lainnya di kanan ya. Berat nih guys ya, hati-hati karena udah mulai mau jualan nih, karena sudah bisa jualan lagi, nanti koreksi lagi di sini untuk masuk lagi orang, atau di sini lagi nanti ya. Ini kayaknya bakal ada crash besar guys ya, karena harga sudah di atas semua nih. Entah crashnya akhir bulan ini karena Februari, entah minggu ketiga, saya nggak tahu nih ya. Kayaknya bakal ada crash karena jarang banget Februari itu hijau. Coba aja tengok seasonality kan, Februari itu merah kan. Ini ISG-nya malah hijau kan. Aneh nanti, anomali dia. Oke teman-teman, lanjut lagi. Udah tuh Arko sudah dicek. Apalagi lanjut lagi. BSML udah, sahamnya udah nggak jelas nih. BSML market cap udah lah, nggak bisa ya. Saya nggak akan analisa guys ya. Tali aja tuh moncong bang. Bang cek SSTM coba bagus nggak? Bang ini kita cek yang ini ya. Ini market cap udah nggak saya rekomkan ya, karena skip ya, kita skip BSML, skip karena kalau sahamnya yang kayak gitu udah saya skip karena resikonya terlalu besar guys. Di sini banyak yang nonton. Karena apa? Mereka tuh nggak ngerti analisa, dikiranya ini besok dibeli gitu. Pasti ada aja guys ya. Ada yang mental kayak gitu guys. Mereka nggak mau analisa lagi. BBYB tahu semua lah kan kalian. BBYB Sambang fundamental masih oke, menarik ya. Free floatnya udah turun nih ya, free float turun kemarin 54 kan, kemarin 44 nih turun guys ya, berarti ada buyback nih kayaknya, nampak nih karena free floatnya berkurang nih ya. Lanjut, nah BBYB ya nampak guys ya, menarik di swing, tapi di free float harus perhatikan baik-baik. Yang abang terapkan mirip dengan saya sejak 2022 bang, dan relate investasi dengan aman. Ya alhamdulillah kalau sama ya. Kalau sama alhamdulillah bang ya. Oke ya, nih teman-teman BBYB nampak ya.
Ya, supportnya di mana ya tunggu aja nih. 374 boleh ya. Kita lihat order book aja, harga rata-rata di berapa. Kita nampak nanti di harga rata-ratanya. BBYB tanggal 9. BBYB ya masih ada jualnya 15 BB masih kuat ya, tapi CC, AK, BK tinggal ZP masih kecil ambilnya. Udah mulai nyicil. Ya kenapa mulai nyicil ya nampak sendiri lah kenapa alasan mereka nyicil ya jelas ya. Tuh, karena support satu lagi ada. Ini kalau turun bisa tunggu di 362, bisa di 374. Kita lihat aja harga rata-rata mereka berapa. Harga rata mereka 374, betul kata saya kan, 374 harga AK, 370 harga CC ya. Kalau yang follow-nya CC pasti lebih murah ya. Nih 370, 374 nih. Harga rata-rata AK di sini 374, 3662 juga menarik ya. Tinggal di ini aja ya. Analisa lagi guys ya, pastikan analisa lagi ya. Disclaimer. Saya udah bilang disclaimer nanti kalian ini ya. Analisa cepat aja guys. Ya analisa tuh kayak gitu aja guys, cepet-cepet, nggak usah lama-lama. Apa tadi guys, sudah sampai mana tuh? Waduh lupa saya guys. Apa tadi tuh yang sebelumnya, kan malah lupa guys. Tadi sampai mana itu, sama apa terakhir tadi tuh? Woi bantu ketik dulu kalau kayak gitu, bantu. BBYB, oh ya BBYB. BBYB, ayo Toba, lanjut ke Toba. Kita lihat Toba, ganti lambang Tobanya guys. Langsung tak. Ini di sini minus ya, kenapa? Karena ya jelas ya, di sini jelas tuh pendapatannya minus ya, sampai 2 triliun ini minus terus dia satu tahun ini, nggak tahu ngapain dia ya, minus terus nih perusahaannya, hati-hati ya. Tiba dari growth tiba-tiba minus ya, jadi harus hati-hati nih Toba, kenapa nggak tahu ya. Oke itu ya, makanya PE nya minus karena tidak menghasilkan laba, jelas price to book value-nya minus saja dia mahal. Ini apalagi nggak ada uangnya jelas ya, karena ininya jelas lah, apa yang mau dapat uang kalau ininya nggak untung kan ya. Jadi jelas ya kenapa price to cash flow-nya minus, karena ya tadi ya dia nggak ada untung, berat ya untuk punya uang cash ya. Nah ini juga, ini agak mahal, ini juga ya udah, ini hati-hati, nggak rekomendasi untuk swing, otomatis jelas ya. Tambah lagi nggak di area swing, oke ya. Skip bang, main cepet. Oh ya enak kali kalian guys. Ini kalau kayak gini nih buka grup yang ini aja guys, yang tiap malam gini-gini aja gitu kan. Satu kali masuk grup berapa ya? Rp1.000. Ya enak banget guys. Ini capek nih. Ini baru pertama kali nih saya live kayak gini guys. Ya. Kebut nih, kebut. MTech udah telat masuk sebenarnya guys ya. Tapi kalau mau kalian tunggu koreksi aja, tunggu di 855 atau di 925 ya. Tuh ya, karena udah ngerally guys tuh. 1 minggu udah naik 7% ya. Ya kan? Nah, udah 1 minggu udah nampak naik 7% guys ya. Oke ya, kalau 1 bulan kemarin ya jelas nih naik berapa persen nih? 20 tinggal 5, berarti 15%, udah cuan 15% guys. Ya, cepet kan? Oke, lanjut. Kapan lagi disuapin Bang Chan? Sesat kalian itu. Ini ya, market cap oke, ini oke. PI aman, price to book value masih oke lah ya, walaupun agak lebih mahal nih, agak PR di price to cash flow ya. Mungkin uangnya banyak di Supa guys. Uangnya banyak kepake untuk Supa nih. Oke, lanjut order book. Kita lanjut ke order book. Ya. Rekomendasi swing nggak bang? Ya belum ya guys ya. Kalau mau nunggu aja, tunggu crash. Ya biar kita doakan aja ada crash lagi, biar bisa masuk tuh, nampak. Untuk ininya forengnya, wah ini forengnya ramai guys. Gila. Forengnya tanggal 9 sampai 19 AK-nya malah jualan ya, berarti tidak masuk ya. Ya hati-hati tuh. Berarti AK yang kenapa dia masuk di screening, berarti AK-nya itu AK-nya lokal. Nampak di sini. Ya tuh, ya. Kayak gitu ya. Itu loh. Kita kalau udah sering make cara kita, pasti kita ngerti guys. Ya. Asingnya di kanan kan, bukan di buy, berarti asing di data ini untuk data saya, yang di data MTech, ini kan campuran nih antara asing sama semua kan, nih 2,2. Berarti tadi karena asingnya tidak ada di kiri, adanya di kanan, berarti jelas asingnya malah nggak beli ya. Nah, ketahuan yang pakai AK itu lokalnya. Ya, ini data di sini kenapa masuk screening ya, karena AK lokal. Udah jelas itu ya. Udah pasti orang Indo lah itu. Ya, entah siapa nggak tahu lah. Oke. AK lokal.
AK lokal tuh gini, dia pakai broker asing nih, tapi dia tuh KTP-nya Indonesia. Udahlah, ya ibaratnya saya nih, saya beli tapi saya nih pegang duit orang luar gitu. Nah, itu bisa kayak gitu juga. Kita nggak tahu lah intinya, pokoknya kayak gitu gambarannya. Saya ini pakai akun saya, tapi uang yang di portofolio saya itu uang orang asing karena mereka malas pakai KTP mereka gitu. Bisa jadi, ya bisa jadi gitu. Ya. Tapi daftar pakai broker AK, ya. Atau ada institusi dari Indonesia gitu, entah perusahaan, entah Danantara, entah siapa, daftar pakai broker AK atau big money atau orang-orang kaya kita ini yang 1% itu. Nah, ya, dia daftar pakai AK. Oke ya, itu namanya. Ya gitu ya kira-kira ya. Lanjut lagi. Tadi MTech sudah LSIP. Waduh, ini kalau sampai 1 habis guys, capek guys. Udah jam 11 guys. Gini aja bang, jangan buka kelas. Enggak lah, ini cuma sekali ini aja guys. Sisanya besok nggak ada lagi gini. Kan ini udah cukup ya. Kejar billing. Oh iya, kejar billing. Oke. Kita lanjut ya, seberapa dapatnya jadi. Market cap kecil, free float masih aman. Ini secara valuasi murah, LSIP ini belum dimasukkan dalam watchlist, sayang sekali. Kita masukkan dulu. Ya. Kita lanjut ke teknikalnya. Oke, di area yang sideways panjang ya guys ya. Ini area swingnya menarik ya, nampak ya. Oke, ini area swing menarik. Kalian bisa tunggu di sini dulu atau tunggu lagi di sini. 1140 boleh, 1165 entry pertama, nanti entry kedua kalau dia crash lagi ke sini 11 atau nunggu lagi di 900 juga bisa karena di sini nampak supportnya. Nih. Ini bisa lagi nampak support di 1000 ya. Ya, di 1000 bisa masuk lagi nanti. Ya, entry keduanya bisa di 1000 atau entry keduanya di 945 ya, tinggal tunggu aja ya, hanya menanti aja. Oke, lanjut order book kita biar cepat kejar billing. Ya, kayaknya udah habis nih guys, bentar lagi juga habis. Tanggal 9. Sekarang ngerti kan kenapa saya pakai 1 minggu atau lihat data itu ya, kayak gitu guys ya. Ini ya berarti masih kuat jualan ya. Tapi broker yang kita follow harga rata-rata 1174, jelas kalah jauh kita. Kalah jauh ya, makanya saya bilang tunggu dulu. Ya, kita tunggu dulu. Kenapa? Harga broker AK-nya udah nampak nih. Kalian catat aja nih guys ya. Ini dicatat, jadi nanti nampak tuh harganya berapa, 1174. Kalian tawar aja 1170 ke atau 1165 gitu ya. Kayak gitu caranya guys. Yang penting dicatat, makanya punya catatan supaya kalian tuh setiap analisa tuh nampak harga-harganya. Kalau yang udah masuk di swing kayak gini dicatat. Jadi kalau besok nggak sempat nge-trade, tengok aja si LSIP nih masih di sini nggak. Kalau dia turun kesempatan masuk gitu loh ya. Oke ya. Oke ya, kayak didongengin. Iya ya, kayak didongengin ya. Oke ya, kira-kira gitu guys. Masa bisa tidur saya ngomong doang, orang ngomongnya marah-marah katanya malah ketiduran. Kalian kadang-kadang lucu juga ya. Terus RMKO. Duh, udah serem guys, ini saham Oppo menaiki guys. Minus, PE-nya pasti minus ya, udah jelas ketebak ini market. Ya udah nggak bisa nih, lanjut. Serem ya guys, udah pasti entah di mana-mana nih ya kan. Hati-hati ya, RMKO nggak saya rekomendasikan karena terlalu beresiko. Jelas itu ya, nggak usah tanya-tanya lagi kenapa. Jar fundamental market cap oke. Ini aduh hati-hati, ini kemahalan dan nampak lah jelas PE nya segini, price to book value juga mana, udah jelas lah ya. Ini secara over value udah gitu aja simpelnya. Sisanya udah, kalau mau nunggu swing di sini, nah Gen juga nggak rekomendasi buat swing ya karena serem ya. Order book tidak menarik lah. Ini fundamental sudah tadi tanggal 9, kita ke tanggal 9. Asingnya malah ngakum guys ya. Asingnya malah akum nih guys. Akum di sini guys. Ada apa ini asingnya guys? Break ya berarti ya. 2600 ya break berarti. Ya nge-break berarti. Asingnya nih ngumpul barang nih. Ya nampak tuh. Ya pergerakan hari ini ngumpul barang tuh ya. Kayak nampak ya. AK, BK, ZP yang jualan. Ya kayak gitu terus guys. Kalau nggak AK, BK kiri karena AK, BK, ZP di kiri udah aman. AK sendiri, ZP, BK di sini, atau enggak AK, BK, ZP sendiri, atau enggak AK, ZP, BK yang sendiri. Ya gitu-gitu aja karena sudah hafal ya. Dari 2022 kayaknya mereka nggak ganti cara nih. Kalau nanti nonton live saya mereka berubah lagi guys ya. Ya tolong AK, BK nanti ya. Kalau itu dirubah lah, udah kalau saya udah kebaca, ganti lain biar retail ini kerja keras gitu membaca langkah kalian gitu.
jadi ngantuk bang. Ya udahlah, bagus lah, ngantuk tidur aja ya. Oke, lanjut. Apa tadi tuh jar. Ini banyak guys sampai bawah guys. CPRO secara fundamental udah jelas oke ya, ini ada nampak kalian. Tapi ini market capnya sama ini free float ya, hati-hati nih. Dua ini hati-hati nih ya. Market cap kecil, free floatnya belum berubah-berubah ya. Jadi hati-hati. Ya bisa jadi price to book value-nya benar-benar murah karena memang harganya murahan. Oke, untuk area swing menarik, tapi ini kayaknya bakal lama lah guys ya. Ini ke sini 1,5 bulan, ini ke sini ya kira-kira 1 bulan lagi lah kalau kalian nge-hold nih. Ya, kalau kalian swing nih bisa-bisa 1 bulanan guys. Ya bisa-bisa ya. Oke ya. Areanya swing, tapi ya tetap analisa lagi lah. Ya kalian udah saya jelasin tadi fundamental seperti apa. Ini tanggal 9 set. Ya itu teman-teman naik tanggal 9 tuh jelasin kawan-kawannya. Asingnya akumulasi guys ya. Asingnya AK, BK, ZP sudah di kiri ya. AK, BK, ZP gitu ya. Udah jelas tuh di kiri ya. Ini untuk CPRO nggak bisa cepet guys. Bisa jadi spek kayak gini lagi. Ya itu kesempatan jualan. Ya. Oke ya. Nah, kalian bisa kasih kopi saya guys nih. Bantu kasih kopi di bio ada ya. Kasih apa ya. Ya kasih kopi boleh juga. Biar nggak kering-kering kali nih tenggorokan. Ya, yang mau support kopi juga bisa, di link ada di bio. By Sosiabas. Gaya pula. Lanjut, tadi sudah sampai ke apa? CPRO Wir Asia udah drop ya karena free floatnya ya udah jelas lah, nggak rekomendasi ya karena udah tahu saya free floatnya udah bisa langsung di close aja guys, dihapus dari wordlist kalian. Kalau ada di wordlist hapus ya, udah jelas ya, wordlistnya dihapus. Udah 53% mau diapain lagi tuh saham. Terus lanjut lagi NICL. Udah naik duluan guys, telat nih kan, telat masuk guys ya, telat masuk, udah jelas telat masuk lah ya. Free float oke, market cap oke, ini agak mahal sedikit, price to book value udah kemahalan ya. Area swingnya gimana bang? Baru aja break 12.05 ya kan, betul, baru aja break ya, otomatis dia bakal ngetes kesini dulu. Kalian tunggu koreksi aja, bisa tunggu koreksi di 1145 boleh, atau support paling rendah 10.25 ya. Free float yang bagus kalian nonton di YouTube saya aja, udah saya jelasin buku ini dengan detail ya. Kalian tinggal ke YouTube saya aja, di bio ada. Bang jelasin kenapa kemarinnya emang harusnya berapa. Itu di ini aja, ke YouTube aja nih, ke YouTube nanti nih, di YouTube aja ya, ada detail saya jelasin ya. Ini karena malam ini lain sendiri live-nya nih, di luar rules nih ya. Kenapa mahal dan sebagainya nanti akan di Bang, PPRE mantap betul. Ya mantap lah ya. PPRE loh. Oke, lanjut ya. Order book tadi, order booknya udah tadi ya. Nih, NICL kan udah tadi ya. Udah belum sih? CPRO tadi udah. Udah belum sih ini? Kan kalau cepet-cepet gini saya lupa saya. Foreng. Asingnya jualan CCBK, tapi yang nampung ada YU, AK, ZP lagi, BK di kanan. Kan gitu-gitu ya terus guys. Ya, kalau AK ZP, BK di sini. AK sendiri, ZP berdua di sini. Oke ya, untuk AK-nya 1184 ya, tunggu aja di 1184 guys ya. Nah, kan 1184 guys ya. Jadi ya tunggu 1185 boleh, 1025 juga boleh ya. Itu untuk NICL. Berarti nggak bisa kalian entry itu. Kalau kalian maksa, resiko ditanggung penumpang. Itu aja. ADMR. ADMR udah jelas lah, udah offset udah tunggu aja lah koreksi ya. Nggak bisa nih, nggak masuk area swing. Fundamental ya bisa dilihat sendiri ya, agak mahal sedikit lah intinya. Terus apalagi guys, lanjut total fundamental oke ya, cuman di price to book value agak mahal 2 kali lipat ya, gak apa-apa, nanti price to book value yang kelima baru jualan. Ini aduh nggak bisa di swing guys ya, tunggu di support aja nih ya, supportnya 1000 nih, 1010 1000 menarik tuh untuk dikejar supportnya ya. Ini ya untuk total ya.
Kalau nggak masuk swing kita skip aja untuk cek broksumnya guys, karena terbuang-buang di waktunya. Tinggal 2 menit lagi. Mana tadi? Tekim juga udah terbang duluan ya, berarti tinggal kalian siap-siap aja lah, udah pada nunggu crash aja. Ini Tekim fundamental oke ya, free float aman, market cap juga aman. Bang bagus mana PE atau PBV? Nggak bisa kayak gitu bang, ya nggak bisa kayak gitu ya, nggak bisa kayak gitu guys, nggak bisa satu indikator tuh gitu. PE sama PBV itu beda fungsi, ini beda fungsi, ini beda fungsi. Ibarat ban depan sama ban belakang bagus mana bang? Saya tanya sama abang nih sekarang. Ya, ban depan motor sama ban belakang bagus mana? Kalau abang bilang ban depan bagus, terus ban depannya dicopot, kan? Ban belakangnya dicopot, satu ban aja kan, tidak bang? Ya, nah gitu beda. Ya, kesimpulan mana aja yang bagus di swing? Nah, kesimpulannya kalian sendiri yang menyimpulkan. Saya sudah tidak bilang, kalau udah saya bilang tidak rekom ya berarti nggak swing ya. Karena saya tahu 600 orang ini pasti ada yang cuma nunggu sinyal, makanya saya ini live kayak gini tuh nggak ada hasilnya guys, nggak bikin orang pinter, mereka jadi malas ya. Oke ya, paham ya. Jadi ini hanya karena cepet nih, biar teman-teman ngerti kayak mana saya analisa gitu. Ini gambarnya kayak gitu guys. SMRA, cek lagi satu-satu ya, cek fundamentalnya. Kalau yang udah hafal fundamental, market cap kecil, free float, dan ini secara ini oke ya, fundamental oke. Evaluasi ini oke nih. Pakai aplikasi apa bang? Pakai aplikasi apa nih guys? Stockbit. Ujung-ujungnya minta sinyal orang ini, udah tahu lah guys ya. Pasti ada yang tetap minta sinyal guys. Saya nggak bilang semua, tapi pasti ada lah. 600 orang yang nonton ya, nggak mungkin ada yang nggak ini ya. Prediksi besok ISG gimana bang? Menguat atau melemah? Bagusnya melemah bang Fajar ya. Kalau bisa melemah sama crash lah ya. Udah ketinggian semua nih harga, saya nggak bisa masuk. Orang-orang nggak tahu trading plan bang. Iya itulah tadi ya. Kalian yang nggak tahu trading plan nonton YouTube saja guys ya. Nih ya, di sini nanti nih. Nih di YouTube lengkap nih. Ya di YouTube lengkap. Mas, yang minta sinyal lempar sikat gigi aja bang. Enggak, mereka nggak akan nulis di situ guys ya. SMRA sudah tadi, lanjut lagi apalagi nih guys, udah mau habis waktunya, udah mau jam 11, sekarang nggak tidur apa. Saratoga nih, Saratoga free floatnya perhatikan ya, tuh perhatikan free float. Oke ya, bukan tidak bagus tapi free floatnya di bawah yang 15% yang kemarin. Kalau belum ada ya nggak ada masalah, malah bagus, selalu aja. Market cap ini PE-nya minus karena ya jelas pendapatannya merugi tuh 4 triliun ya, udah bisa lah ya. Price to book value ya murah karena PE-nya murah ya, karena memang lagi murah aja itu ya, karena memang nggak bisa menghasilkan laba gitu kan, susah juga mereka, berat nih PE-nya, labanya tuh terganggu nih ya. Tapi harganya kok naik bang ya, juga jelas lah ya, kalau nggak digoreng ya di up lah pasti gitu ya. Free float bagus di kisaran berapa bang? Nonton di YouTube aja, nonton di YouTube, di bio ada nanti jelas tuh dari berapa PE yang saya pakai, berapa PBV yang saya pakai, berapa PCF yang saya pakai, berapa EV to EBITDA yang saya pakai. Nampak semua rasio berapa yang saya pakai ya. Channel YouTube-nya di bio bang, nih di bio ini abang klik tek. Nah nanti ada link LYNK saya tuh, masuk sana langsung ada YouTube tuh. Ya. Bang aku permula pertama kali yang harus diet pas mau beli apa? Bukan pas mau beli abang lihat bang, abang belajar dulu bang ya. Kalau saran saya belajar dulu ya, bukan beli dulu ya, karena kalau di YouTube-nya detail itu. Detail bang, detail ini detail itu yang tolong lah yang nonton live saya tuh kasih tahu lah di tag ini detail bang, saya jelasin dari screening sampai entry. Free, no bayar, nggak ada kelas-kelasan. Ya nggak disuruh masuk kelas, nggak ada link suruh masuk grup, nggak ada ya. Tuh free biar kamu bisa punya trading plan. Oke ya. Kayak biar bisa kamu tuh bikin trading plan, nggak cuman minta sinyal, nggak cuman masuk grup sinyal gitu ya, bisa nganalisa sendiri gitu ya. Bang kalau memang mau crash per Mas Antam nggak peduli bang ya, per itu nanti ngaruhnya laporan keuangan ya. Nanti saya tonton full biar paham ya, nonton aja di YouTube ya. Enak bang caranya abang, makasih banyak ilmunya. Iya ya, gitu aja guys ya, gak usah susah guys. Bang kenapa PBV ada yang sampai minus? Ya karena itu harganya, kalau PBV minus harusnya berarti harganya lebih merendah dari Rp1. Ya kalau kamu ketemu PBV-nya minus berarti harganya tuh harusnya di bawah Rp1 karena minus kan. Positifnya kan harusnya Rp1. Nah ini dia minus berarti harganya lebih murahan daripada Rp1.
makanya dia PBV-nya minus. Saya ikut cara abang, cuma ilmu hari ini asing. OP bener. Ya hari ini ya kayak gitu guys, itu cara saya analisa tuh kayak gitu nih, screeningnya dari 5 sampai berapa tadi. Makanya saya bilang kalau kalian analisa semua ini mencret, makanya saya kenapa Medco saya jual nih. Ya saya jual Medco-nya kan ya, udah jelas ya. Saya udah cuan tuh ya. Udah paham ya. Kenapa kalian tanya, "Bang, kenapa Abang nggak nyari yang valuasinya udah besar-besar?" Nih, kalau valuasi udah besar, saya jualan. Saya beli di sini nih 1271. Tuh, saya sisain satu lot tinggal nih. Tinggal satu lot nih sisanya nih. Tinggal satu lot aja lagi. Ya, untuk apa? Kalau dia ke situ lagi saya tambah lagi. Ya. Sisanya udah saya jual. Tinggal satu lot. Coba ya. Kayak gitu guys. Makanya saya nggak pakai valuasi yang besar-besar ini karena ya itu tadi resikonya. Nih. Ya udah siap-siap jualan lah nih. Nah, tuh, udah mau jualan. Apalagi ya. Oke ya. Udah jam 11 guys. Kalau dalam kurung tuh minus, iya soalnya ada HP yang beda-beda, ada yang laporan keuangannya kalau dalam kurung dia minus, kalau ada yang ditulis minus, tergantung HP kalian Androidnya seperti apa, saya nggak ngerti. Soalnya kalau yang minus itu PBV minus tapi rule yang lain dari yang abang ajarin bagus gimana bang? Kembali ke conviction abangnya ya, kembali conviction apakah tetap ambil atau enggak, ya itu aja lagi ya. Misalnya kayak gini terjadi seperti tadi, ini udah habis waktunya guys ya, udah tinggal istirahat saya nih, nonton racun guys. Saratoga, Eral udah habis lah, nih nggak ada lagi saham-saham yang menarik guys. Tinggal mana tadi Eral ya. Kok emas pula? Ini kalau nggak pakai iPhone kayak gitu guys, dia balik ke atas terus. Udah habis guys, udah habis, udah pas lah, habis tuh. Eral, Saratoga, Fast udah habis lah, Umi juga nggak menarik, Fast nggak menarik. Loh sahamnya acak aduk nih sahamnya. Misalnya nih bang, abang misalnya kayak gini, abang pakai per BV-nya 1 gitu ya. Terus PI-nya atau PCF-nya lebih dari rasio ya, tinggal putuskan apakah akan ngambil tetap masuk swing atau enggak, itu aja udah, tinggal gitu conviction-nya, nggak bisa yang lain ya. Apakah contoh nih, apakah kekurangan minus kamera depan nih, tetap abang ambil HP-nya walaupun abang cari mesinnya kenceng atau dia pakai Snapdragon dan sebagainya, kan sama kayak pilih HP nih, kamera depannya jelek tapi kamera belakang bagus, ya udahlah ambil yang ini, budgetnya cukup, ya udah gitu ya. Jadi kayak gitu tuh, indikator fundamental tuh seperti itu tuh, namanya fundamental ya. Kapan Kris bang, saya kemarin udah TP semua, mau masuk bingung, udah di atas semua. Iya, mau gimana, bingung kan, saya aja bingung. Sabarlah bang Naga, doain aja Kris. Ada perang lagi lah, entah perang kayak entah apa kayak. Saratoga, iya Saratoga kan tadi kan udah nampak ya. Oke ya, udah ya kira-kira gitu guys, kayak gitu saya menganalisa guys ya. Teman-teman yang udah nonton dari awal tadi ya kayak gitulah kira-kira ya. Cek satu-satunya kayak gitu. Tapi kalau kalian sudah hafal sahamnya, ya tinggal langsung aja ke sahamnya gitu ya. Ya. Ya berarti udah selesai lah. Gak perlu bikin VT lagi. Bang AS mau hajar Iran, kira-kira apa yang perlu diperhatikan? Perhatikan saham energi pokoknya ya. Saham makanan. Makanan apa? Bukan makanan yang udah jadi, maksudnya makanan dasarnya gitu. Pertanian. Pertanian tuh yang diperhatikan. Kenapa? Kalau terjadi perang, orang akan keep asetnya keluar dari market, itu udah pasti itu ya. Akan jaga dalam bentuk cash ataupun dalam bentuk emas. Bang, besok bakal naik nggak Cepin? Aduh bang, nggak tahu bang. Kalau kayak gitu pertanyaan nggak bisa dijawab bang. Ya nggak bisa jawab kayak pertanyaan kayak gitu bang. Apa yang mau dijawab? Saya jawab enggak, nanti naik. Saya jawab enggak, saya bilang turun, ternyata naik. Gimana tuh? Saya jadi, makanya nggak bisa dijawab pertanyaan kayak gitu bang. Ini lagi juga Cepin nggak masuk di screening. Oh ya pak, nggak tahu di screening lain apa masuk. Ya, udah ya, itu ya kira-kira ya. Kayak gitu guys, analisa guys. Bang, lalu bagaimana cara abang mau keluar? Cara mau keluar ya udah, ini cara keluar nih bang. Cara keluar bang. Misalnya udah cuan, ya udah kalau mau di take profit langsung take profit, itu cara keluar bang. Atau saya nunggu di resisten kayak gini nih, contoh apa nih? Tadi ya udah langsung dicontohin lagi guys. Mana tadi? Medco nih. Kan Medco nih ya. Tuh. Udah lebih dari lebih dari resisten yang saya targetkan tuh. Udah jebol lagi malah resisten ya. Tuh.
nih jebol resisten 1500, ya udah saya tunggu, ternyata ya udah hari ini saya jual lah ya, karena bisa jadi ini pucuk baru kan, ya udah kalau pucuk baru ya saya keluar ya, udah 34%, 45% tadi kalau nggak salah, saya sisain satu lot aja nih tuh, karena hari terakhir tadi saya jualnya di sini nih kalau nggak salah nih, di sini sesi 2 saya jual ya, kira-kira gitu bang keluarnya. Keluar tuh nggak usah bingung bang, kalau udah cuan keluar lah, apa pusing-pusing. Bang, kalau abang trading kalau minus entry-nya pernah sampai entry keempat, kelima bang ya, pernah bang ya, pernah entry kelima ya, saya hold, akhirnya saya hold karena modalnya ya udah untuk di satu saham itu habis ya, terpaksa biar aja, bukan modal semuanya habis ya, tapi misalnya saya tuh punya modal 250 juta, satu saham itu fokusnya 10 juta, ya berarti 10 juta itu habis ya sudah di hold, makanya carilah saham-saham yang fundamental, jadi ketika harganya kembali lagi ya kamu udah cuan gitu. Kalau cuan jual cepat ya bang, kalau merah hold lama, kalau kalau merah bukan hold lama, kalau merah dia minus bang, kita averaging down lagi ya, kalau misalnya udah sampai di misalnya minus 10% entry kedua, ya udah entry kedua, analisa lagi entry kedua ya, jadi averaging kita turun ke bawah terus ya, turun ke bawah, nanti ketika pullback harganya kita udah cepet keluarnya ya, cepet cuannya gitu ya. Cara ini udah tinggi nih bang, kalau secara teknikal ini udah tinggi, kalau secara fundamental ya tengoknya fundamental ya, gitu aja bang ya, nggak usah repot-repot, makanya harus bisa ngerti lah dua-duanya, jangan cuma satu aja. Tapi kalau kalian scalper ya nggak perlu lah fundamental, nyawit dulu nggak sih bang, ya nyawit dulu lah ya, intinya nyawit dulu ya, Tuhan lindungi sawitku. Jebol ya bang resisten MACD, iya resisten MACD-nya tadi kan jebol, makanya saya jual aja lagi, udah jualan saya, udah biar aja, kalau dia nanti terus naik ya udahlah biarin aja, ada rezekinya udah sampai situ ya. Time frame apa? Saya nggak pakai time framean, ini pakainya langsung aja di sini, langsung pakai yang 3 bulan aja tok dah nih, biar nggak ribet-ribet nih, pakai 3 bulan dah ya. Naik 10% pasang trailing 3%, oke enggak bang? Oke bang Fajar ya, abang kayaknya belum selesai masalah itu bang. Betul, abang naik 10% pasang 3%, oke berarti dapat sekitar 7-6% kan. Nah mau udah naik 10%, abang tiba-tiba buka hari ini udah naik 10%, pasang trailing stop 1%, boleh juga ya, nggak ada yang baku bang. Kalau udah dibilang nggak ada yang baku berarti abang tinggal sesuaikan sama selera masing-masing ya, apalagi tempat kayak gini ya, tempat kayak gini tuh sesuai selera aja. Open posisi biasanya berapa abang kalau naik tapi modal belum banyak, gimana langkahnya? Ya take profit tetap bang. Entry pertama ternyata udah naik ya sudah lah ya, rezekinya di situ, berarti analisanya oke gitu kan, berarti sesuai dengan analisa kita. Oke ya, pohon sawit itu terlihat mencurigakan komandan. Oke ya. Cara trailing stop abang nengok di VT, ada di VT saya tuh, di VT ada di bawah, saya udah bikin 2 VT tuh, ada VT tentang cara menerapkan trailing stop ya, saya pakai contohin Adaro kemarin, terus contoh lagi contohin PPR apa ya, PPR yang Bagger ya, lupa saya, ya pokoknya itulah 2 itulah ya, lupa saya VT-nya ada tuh, tinggal nengok VT aja. Bang, kenapa saham fundamental sekarang susah naiknya, beda kayak zaman 2017? Ya nggak tahu ya bang ya, karena market kita isinya penjudai bang, jadi mereka nggak peduli tuh sama fundamental ya, oke ya, mereka nggak peduli sama fundamental, jadi isinya retail kita itu pasti pilihnya saham-saham kayak gini nih, nih yang mereka pilih itu saham-saham kayak gini nih ya, nih saham-saham kayak gini yang mereka pilih, ya gimana mau fundamentalnya naik ya, mereka nggak investasi, mereka berjudai di saham, jadi ya kayak gitu hasilnya ya, jadi nggak usah heran bang, itu hal yang biasa aja ya, karena isinya orang-orang yang pengen cepat kaya besok ya, oke ya, kira-kira gitu, mereka habis ngeslot nggak berhasil ya pindah ke sini, pindah ke saham. INDS bang naik 1000% lah ya, udah 1000% loh, siapa lagi yang mau masuk lagi tuh, gila orangnya tuh. Analisa saham MBG bang, waspada dikarungin ya, gimana lah ya, kan ya kayak gini ya, coba lihat nih, apa nggak serem coba, ini udah mulai ada nampak jualan nih, nggak keluar, kalian siap-siap lah kalian, ini udah nampak guys ya, ini dari sini ada kelihatan nanti di sini nih ya, dari order book di sini nampak asingnya seperti apa. Nah ya tuh, ini hari ini asingnya yang jualan AK nih guys ya, tuh udah mulai jualan, nampak goyangan sedikit kan ya, udah hati-hati lah ya, kemarin kan arah terus nih, arah, tiba-tiba hari ini kan terjadi jualan nih, nah, ini tanda-tanda lah, siap-siap aja kalian, hati-hati ya, hati-hati, itu yang beli-beli pucuk tadi selamat lah
Kalau cuan selamat, kalau nggak cuan ya sabar aja. Dulu 2018 6-7 sebulan aja udah bangga kali bang. Sekarang beda. Iya dulu mah 3% itu aja udah hebat kali guys dulu guys. Ya 2018 17 tuh 3% itu udah berasa paling jago kita guys. Ya sekarang beggar senyum-senyumin aja, ketawa-ketawa. Beggar tuh kayak senyum-senyum aja. Ya, kayaknya saya beggar slow-slow aja kan. Bang, overvalue. Ya sekarang udah lah, kalian ngerti lah ya isinya apa. Isi yang retailnya itu sebenarnya guys ya, maka bisa kayak gitu ya. Mereka seneng yang hijau-hijau cepat karena retail kita tuh belum bisa sehat. Retail kita tuh belum sehat, makanya sedikit banget yang ngerti gitu. Ya sisanya mereka hanya beli tanpa mereka tahu. Ya jadi kalian harus maklum ya kenapa market kita belum sehat, belum bisa ini ya udahlah. Ya jadi kalau saham-saham yang kayak gini yang naik ya nggak usah heran. Itu hal yang biasa aja kalau saya. Ya, karena dari dulu juga udah ada kayak gitu. Udah kan selalu ada orang kayak gitu ngomong-ngomong apa gitu kan. Di VT abang ada intraday enggak ya? Saya nggak intraday lagi. Kalau market capnya small tapi yang lainnya bagus buat di swing aman nggak bang? Kalau bicara aman itu relatif bang ya, nggak bisa dijawab aman atau enggak karena ya tadi karena small cap ya resikonya ada bisa digoreng gitu ya, gampang volatile lah intinya ya. Tentunya nggak ada yang aman bang, sekalipun sahamnya misalnya sahamnya ya kalian bilang nih saham Konglo bang aman kata kawanmu ya, aman apanya kalau kayak gini ya. Tetap ini makanya saya bilang mindsetnya nih teman-teman yang 600 orang ya, dengar kalian ya. Kalau kalian bilang ini aman ya kalian salah. Ini tempat yang bahasa kalau kerennya itu nggak ada tempat yang aman guys. Kalian mau masuk dimanapun nggak ada tempat yang aman ya. Ini bukan tempat yang aman. Tempat yang aman ya kamu naruh duitmu di bank itu aman ya, naruh di deposito itu aman. Nah, ini jelas-jelas tempatnya ada resiko, risknya ada ya. Perusahaan itu ada kemungkinan bisa bangkrut sebesar apapun perusahaannya ya, ada kemungkinan untuk bangkrut. Berarti ya bisa jadi nggak aman, kita nggak tahu itu. Kalau terjadi kayak 98 dulu ya crash semua guys, bocor ya, nggak ada cerita ya. Makanya saya bilang kalau saya tuh fokusnya di saham ini saham-saham yang kalian ini tuh tempat yang disebut high risk high return. Udah ya, apapun itu high risk high return ya. Ya high risk high return ya, jadi nggak ada yang bisa disebut aman. Jangankan 98 Jokowi umum PSBB aja bocor. Iya kan, kita lockdown aja langsung bocor guys ya, 7 bulan baru recover, bayangkan lah. Jadi kalau crash yang kayak sekarang nih ya senyum-senyum aja lah, geli-geli aja ya. Cuman kan kalau teman-teman yang baru masuk tentu mereka nggak tahu apa itu crash, ternyata saham tuh bisa drop separah itu ya. Mereka nggak ngerti, kenapa? Wajar, mereka baru, mereka pemula, dan mereka mungkin baru sekali ini masuk. Jadi mereka nggak ngerti namanya crash, nggak ngerti namanya geopolitik, nggak ngerti namanya kebijakan politik, nggak ngerti namanya PSN, program strategis nasional, nggak ngerti statement-statement pemerintah itu seperti apa ya. Jadi wajar aja. Mereka kagetnya kemarin mungkin pas MSCI aja bang, itu belum seberapa ya. Wah nggak ada apa-apanya itu bang, senyum-senyum itu guys, geli guys kalau itu ya, geli itu guys ya. Bang kalau kita ambil dividen wajib bayar pajak ya? Nggak wajib kalau kita reinvest, tapi kita harus lapor terus reinvestnya kemana ya. Kalau saya bayar aja lah biar gampang. Minimal porto berapa juta bang wajib lapor pajak? Kayaknya nggak ada minimal berapa lah ya. Lapor pajak itu mau portomu cuma 1 juta kayaknya tetap lapor ya. Bang, porto bisa pulih nggak? Bisa bang ya, porto tuh bisa pulih selama sahamnya tadi ya. Sahamnya ya, jangan kayak misalnya contoh gini. Kamu beli sahamnya ya, nih contoh ya, saham Dada nih. Ya gimana mau pulih portomu kalau semua duitmu kamu taruh di sini ya? Pulihnya kapan ya? Tuh pulihnya kapan? Aura-aura pulihnya nggak ada ya. Yang ada cut loss tok yang ada di saham-saham ini. Makanya saya bilang ngerti dulu apa yang kamu beli, pahami dulu. Kalau cuman buy sell itu gampang banget. Buy sell ini anak TK pun dikasih barang ini bisa nge-buy sell kok ya. Yang jadi masalah itu kamu nggak ngerti apa yang kamu beli ya, itu aja masalahnya ya. Gimana bang cara memahami? Belajar teknikal, belajar fundamental, belajar
cara membaca sentimen, ya. Oke, belajar mulai tuh geopolitik tuh dipahami, kebijakan politik tuh mulai dipelajari. Jangan bilang politik nggak penting bang, makan tuh politik nggak penting. Giliran orang demo crash, masih bilang politik nggak penting. Sepenting itu guys politik kalau kalian nggak percaya. Tapi abang main di screening nggak? Lah pasti screening bang. Masa segitu saya pasti screening. Ini kan tadi baru selesai nih. Ya baru selesai aja nih. Ya. Kalau belajar sama jana sebelah boleh. Betul bang, ternyata milih saham lebih penting dari nominal yang kita masukin. Iya, betul sekali bang. Bang Hasil Padi, memahami memilih saham itu lebih penting daripada sekedar nominal yang kita masukkan. Berapapun nominal yang kita masukkan, kalau kita nggak ngerti apa yang kita beli, ya tinggal menunggu waktu. Mungkin kita lagi hoki aja beli sahamnya, lagi di bawah semua gitu kan. Ya kan? Di, apa namanya, kemarin lagi crash, beli, oh saya cuan. Jadi kalau lagi cuan guys, semua orang itu jago. Apalagi dari bulan Oktober sampai Desember kemarin, itu kucing aja tekan buy, itu jadi profesor saham guys, bisa ngomong apa aja. Tapi ketika crash terjadi, makanya saya bilang tunggu kalian ada crash, baru kalian lihat portofolio kalian masih hijau atau merah. Nah di situ baru kelihatan tuh siapa yang berenangnya telanjang guys, ya. Makanya saya bilang, bang kemarin crash gimana ya? Porto saya masih hijau secara keseluruhan walaupun turun. Nah gitu guys, ya. Jadi hati-hati, ya. Makanya kalau saya sekarang udah fokusnya profit konsisten, incar financial freedom, udah, ya. Join kelas bang, nggak ada kelas bang, Mas Yoga nggak ada kelas, ya, nggak ada kelas-kelas ini orang. Lihat Porto bang, nanti bahaya bang, ada orang pajak nontonin saya terus guys. Dia contoh foto dia datang ke rumah pula. Oke teman-temannya, udah jam 10:30 saya izin ya. Tadi udah temanin kalian kurang lebih hampir 2 jam. Terima kasih juga kalian udah nemenin saya live selama 2 jam. Yang nggak sempat nonton, kalian bisa nonton aja di YouTube nih terkait metode yang saya gunakan ya. Ini jelas swing trading ya. Swing trading tuh nampak ya gimana saya dari screening sampai saya entry. Nah saya jelasin semua di situ. Nah, seperti apa saya menerapkan money management pun saya jelaskan di situ. Jadi kalian tinggal mampir ke YouTube-nya aja nih, YouTube-nya Bang Chan, sama namanya seperti nama TikTok saya. Kalian mampir ke sana gitu. Kalau nggak itu pun kalian tinggal di bio ini, di bio ada. Ya oke ya. Kapan live lagi Bang? Nanti mungkin Sabtu atau Minggu ya. Karena saya nggak ada jadwal khusus untuk live. Oke ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin. Kalian yang berpuasa jangan lupa sahur, jangan begadang, jaga kesehatan. Semoga besok kalian tetap cuan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dirasa bermanfaat kalian support saya guys, di bio ada. Kalian support saya kasih kopi seteh 2 boleh juga ya. Nah, oke terima kasih semuanya. Nampak pula di portofolionya guys. Hijau semua. Oke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.